Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep oseng-oseng daging sapi. Ini cocok banget dijadikan menu masakan sehari-hari. Cara masaknya sangat mudah, gampang, dan cepat ya. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, siapkan daging. Ini saya pakai kurang lebih 250 gram. Kemudian ini dipotong kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini ya, agar lebih mudah empuk dagingnya nanti saat kita masak. Karena ini nggak direbus dulu. Oke, ini udah selesai. Sekarang ini kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya kita marinasi dagingnya. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, lalu tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini kita diamkan dulu ya dagingnya kurang lebih selama 15 sampai 30 menit agar bumbunya itu meresap. Boleh ditaruh di dalam kulkas. Nah, sambil menunggu dagingnya dimarinasi, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya pakai setengah buah bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Ini bawang bombaynya mau saya potong kasar, jadi saya potongnya besar-besar. Kemudian 2 siung bawang putihnya ini saya geprek, lalu saya cincang. Nah, ini udah selesai. Sekarang sisihkan dulu bawangnya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 3 buah cabai hijau besar. Ini kita potong-potong besar-besar aja seperti ini, dipotong serong ya. Selanjutnya di sini saya juga pakai 3 buah cabai keriting merah. Ini kalau ada cabai merah besar, pakai cabai merah besar ya. Selanjutnya saya tambahkan juga 7 buah cabai rawit. Nah, ini kalau mau yang ekstra pedas boleh ditambah lagi cabai rawitnya. Selanjutnya di sini mau saya tambahkan 2 buah tomat hijau. Ini saya pakainya 2 buah aja biar nanti nggak terlalu asam ya, karena tomat hijau itu kan cenderung asam rasanya. Kalau nggak ada tomat hijau diganti tomat merah juga nggak apa-apa. Nah, ini udah selesai semua ya, bumbunya udah saya potong. Selanjutnya kita masak oseng daging sapinya. Siapkan wajan, kemudian masukkan sedikit minyak untuk menumis. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Ditumis sampai harum ya dan sedikit layu. Nah, kalau udah sedikit layu seperti ini, masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semuanya. Lalu ini kita tumis sebentar sampai cabainya juga sedikit layu. Untuk tomatnya ini nanti saya masukkannya paling terakhir ya, jadi nggak saya masukkan sekarang. Nah, ini udah sedikit layu bumbu-bumbunya. Sekarang masukkan daging yang sudah kita marinasi tadi. Aduk-aduk agar bumbunya tercampur rata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Tambahkan bumbu lainnya. Di sini saya tambahkan sedikit garam, saya pakai setengah sendok teh ya, karena tadi di marinasi dagingnya kan udah pakai saus tiram dan kecap asin. Kemudian saya juga tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk.
Lalu gula pasir saya pakai setengah sendok makan dan tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian aduk rata agar bumbunya tercampur ya. Nah, kalau masih kurang kecap ini bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan lagi sedikit agar warnanya lebih bagus ya. Aduk kembali, kemudian masak sampai dagingnya ini matang dan airnya juga menyusut ya. Nah, sesekali ini boleh sambil diaduk seperti ini. Jangan lupa dicobain ya rasanya sudah pas atau belum. Nah, ini kelihatan airnya sudah menyusut dan ini dagingnya sudah cukup empuk. Yang terakhir kita masukkan tomat yang sudah kita potong tadi. Kemudian aduk dan ini dimasak sebentar lagi ya. Nah, ini setelah kurang lebih 2 menit ini udah cukup ya. Nah, jadinya warnanya itu cantik banget dan ini tomatnya juga masih fresh, enggak keempukan ya. Lalu matikan aja api kompornya dan oseng daging sapinya siap disajikan. Kemudian pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini dari aromanya wangi banget ya teman-teman. Dan bagus banget ya, warnanya itu warna-warni, menarik banget. Ini dia oseng daging sapi kita sudah jadi. Wah, ini dari penampilannya sangat menggoda sekali, pengen buru-buru ambil nasi hangat. Pokoknya kalian yang bingung mau masak apa, menu ini cocok banget buat inspirasi menu kalian sehari-hari, apalagi sebentar lagi Idul Adha ya. Coba aja bikin oseng daging sapi seperti ini. Di video kali ini saya mau berbagi resep masakan yang bisa disimpan atau dijadikan stok ya. Nah, ini tuh bisa bertahan sampai seminggu ya. Pokoknya ini cocok banget buat menu buru-buru ya. Kalian sedia ini aja. Untuk tahu bahan-bahan dan juga cara pembuatannya serta tips agar serundeng ini bisa awet, nah, simak terus ya videonya sampai selesai. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat serundeng daging sapinya, yang pasti sudah ada kelapa parut ya, ini sekitar 350 gram, kemudian daging sapinya juga 350 gram sudah saya potong-potong, ini enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil potongannya. Kemudian di sini ada kaldu jamur 1 sendok teh, kemudian garam 1,5 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, ketumbarnya 1 sendok teh, kemudian ada daun salamnya 4 lembar, daun jeruknya 4 lembar, serai yang sudah saya potong-potong 1 batang, saya pakai cabai keriting 3 buah ya. Kemudian di sini ada kemirinya, saya pakai 2 butir dan 3 cm kunyit, 3 siung bawang putih serta ada 5 siung bawang merah. Jahenya ini sekitar 2 cm, lengkuasnya sekitar 3 cm. Nah, untuk gulanya saya pakai 2 keping kecil seperti ini dan ada air asam jawa ya. Nah, ini semua bumbunya mau saya blender, saya haluskan kecuali daun salam dan juga daun jeruknya. Oke, langsung saja yang pertama kita rebus dulu daging sapinya agar lebih mudah empuk ya. Di sini saya tambahkan bawang putih cincang 1 siung ya. Untuk menghilangkan bau-bau amis dari dagingnya dan menambah gurih. Kemudian di sini juga saya tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Nah, ini direbus sampai dagingnya ini cukup empuk, baru nanti kita masak menjadi serundengnya.
kelihatan ya, ini tuh ada kotoran-kotorannya, jadi ini mau saya buang. Ini lemak dan kotorannya seperti ini ya, dibuang saja. Nah, agar lebih cepat empuk, di sini saya mau tutup saja. Oke, ini sudah sekitar 30 menit. Kelihatan ya, airnya juga sudah menyusut. Dagingnya ini juga sudah matang, sudah empuk ya. Nah, ini kelihatan ya, dagingnya sudah bisa ditekan seperti ini, berarti sudah empuk. Sekarang kita matikan kompornya dan kita tiriskan dagingnya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian masukkan sedikit minyak atau secukupnya. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini jadi banyak ya bumbunya. Masukkan semuanya. Nah, ini bumbunya ditumis ya sampai tanak. Jangan lupa masukkan daun salam, kemudian daun jeruknya juga. Diaduk-aduk ya, biar nggak gosong bagian pinggirnya. Ini kelihatan ya, bumbunya sudah tanak, sudah berubah warna dan mengering seperti ini. Sekarang kita masukkan daging sapi yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini saya mau tambahkan air secukupnya saja ya, sampai kira-kira dagingnya ini terendam seperti ini. Jangan lupa masukkan air asam jawanya. Kemudian masukkan juga bumbu-bumbu lainnya seperti garam, kaldu bubuk, dan juga ketumbar serta merica bubuknya. Aduk-aduk dan masak dagingnya ini sampai kuahnya sedikit menyusut. Nah, ini kuahnya sudah sedikit menyusut. Sekarang saya mau masukkan gula merahnya ya. Ini pakai gula aren lebih enak ya. Saya kebetulan adanya cuma gula merah yang biasa. Oke, ini diaduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut seperti ini, masukkan kelapa parutnya. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit ya, lalu diaduk biar lebih mudah tercampur dengan bumbu-bumbunya. Nah, masukkan sisanya. Lalu kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata dan masak sampai kelapanya ini mengering ya. Jadi cukup lama untuk memasak serundeng daging ini. Dan proses masak ini yang menjadi kunci serundengnya awet, tahan lama, nggak gampang basi, bahkan bisa bertahan sampai 1 mingguan ya, tanpa dipanasi itu masih bisa. Memang harus dimasak lama sampai benar-benar tanak dan kelapanya ini kering. Kalau kelapanya ini masih basah, mudah sekali basi ya, nggak awet. Nah, ini sudah mulai ringan ya, dibolak-balik itu berasa. Kalau dia udah kering itu semakin enteng. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Saya masaknya ini cukup lama. Dan memang kalau bikin serundeng gini butuh kesabaran karena proses masaknya yang lama. Kurang lebih ini proses masak saya itu sekitar lebih dari 2 jam. Nah, ini kelapanya udah benar-benar kering, jadi nanti ini bisa awet dan tahan lama. Nah, ini udah mateng. Sekarang bisa kita matikan kompornya, lalu kita sajikan.
Nah, ini dia serundeng daging sapinya sudah matang. Kelihatan ya dari warnanya, ini coklat dan ini tuh tanak banget. Wanginya itu bener-bener khas serundeng gitu ya. Pokoknya ini harum banget. Nah, serundeng daging ini juga cocok banget dijadikan stok lauk ya. Seperti ini. Di video kali ini saya mau berbagi resep sate marangi daging sapi. Di sini satenya saya masak menggunakan teflon, jadi ini sangat praktis. Dan daging sapinya juga empuk. Nah, nanti saya kasih tahu tipsnya agar daging sapinya itu empuk. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, siapkan daging sapi. Di sini saya pakai 250 gram daging sapi. Kemudian ini saya potong-potong, saya iris kecil-kecil ya. Untuk cara mengirisnya, ini harus melawan serat ya, agar dagingnya itu nanti empuk. Jadi nggak alot. Nah, iris-iris semua dagingnya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai, saya potong-potong semuanya daging sapinya. Sekarang siapkan daun pepaya, kemudian taruh di dalam wadah seperti ini dan masukkan daging sapinya. Nah, tutup lagi menggunakan daun pepayanya. Ini tujuannya agar daging sapinya itu empuk ya. Jadi nggak usah pakai pengempuk, cukup pakai daun pepaya seperti ini. Ini didiamkan kurang lebih selama 1 jam ya. Sambil menunggu daging sapinya kita bungkus daun pepaya, sekarang kita buat bumbu untuk satenya. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putih 2 siung, jahe kurang lebih 1 cm, lengkuas 2 cm, kemudian ini dihaluskan. Nah, ini dia setelah saya haluskan bumbunya. Sekarang kita kembali lagi ke daging sapinya. Ini sudah 1 jam ya teman-teman. Saya mau ambil dulu daun pepayanya, kita pisahkan. Oke, ini sudah saya ambil daun pepayanya. Sekarang masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Oh ya, kalau kalian mau menumis dulu bumbunya juga boleh ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan juga kecap manis sedikit. Ini saya pakainya sedikit ya kecapnya, karena nanti pas waktu kita panggang itu kita tambahkan lagi olesan kecap manis. Tambahkan juga ketumbar setengah sendok teh, kemudian garamnya juga setengah sendok teh. Aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Tusuk-tusuk satenya, menusuknya juga ini melawan serat ya. Nah, seperti ini. Ini 1 tusukan saya isi dengan 3 potongan daging sapi. Ini pas ditusuk juga empuk kok teman-teman, nggak keras. Kalau kalian mau menggunakan lemak, ini lebih enak ya, kalau yang suka lemak. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai saya tusuk semuanya. Jadinya lumayan banyak, sekitar 15 tusuk. Sekarang siapkan teflon yang ukurannya cukup besar ya, agar masuk tusukan satenya itu. Kemudian olesi menggunakan margarin, karena tadi bumbunya nggak saya tumis dulu, jadi ini saya oles menggunakan margarin di teflonnya. Masak sampai bagian sisi bawahnya itu berubah warna, kemudian baru dibalik. Setelah itu olesi menggunakan kecap manis di atasnya seperti ini. Diolesinya tipis-tipis tapi rata ya.
Kalau bagian bawahnya sudah berubah warna, kita balik lagi, lalu kita oles lagi menggunakan kecap manis seperti ini. Jadi ini saya pakai olesan kecap manisnya 2 kali. Kalian boleh sampai 3 kali ya kalau mau warnanya itu coklat banget. Pokoknya ulangin aja sampai satenya itu mateng dan bagian permukaannya itu agak kering ya. Oh ya, kalian jangan takut kalau telepon kalian seperti ini kelihatan seperti gosong. Tenang aja, ini gampang banget buat dihilangkan ya, sisa-sisa bumbu dan kecap manisnya itu. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kelihatan warnanya bagus banget. Nah, sebelum kalian masak satenya lagi, ini sisa bumbunya dihilangkan dulu, matikan aja dulu api kompornya seperti ini. Ini gampang banget ya dilepaskan. Tuh. Oke, sekarang lanjut masak sisa satenya sampai semuanya habis dan semuanya matang ya. Ini semua satenya sudah saya masak ya. Setelah ini saya mau buat sambal kecapnya. Siapkan mangkok, kemudian masukkan cabai rawit yang diiris-iris seperti ini. Sesuai selera aja banyaknya seberapa. Di sini saya pakai cabai rawit hijau dan merah ya. Kemudian masukkan juga bawang merah iris, saya pakai sekitar 3 siung. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya. Lalu ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini saja, sangat gampang, sangat mudah ya membuat sambal kecapnya. Kalau kalian punya jeruk nipis, boleh dikucurkan, ini makin seger ya. Ini dia sate marangi daging sapinya sudah mateng. Ini cara buatnya sangat gampang, sangat mudah, nggak pakai lama dan nggak pakai ribet, nggak ada asap-asapnya ya. Jadi sangat praktis, bisa dimasak di dalam rumah. Ini cocok banget disajikan pakai sambal kecap seperti ini. Dimakan pakai lontong atau nasi hangat, ini mantep banget ya. Nah, ini dari dekat seperti ini, kelihatan ya, ini merata bumbunya, kecapnya. Jangan lupa dicocol sambal kecapnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget. Ini nggak alot ya, dagingnya itu empuk banget. Jadi emang terbukti pakai daun pepaya itu bisa mengempukkan daging ya teman-teman. Ini cocok banget dicocol menggunakan sambal kecap seperti ini, mantep ya. Oke, sekian video dari saya hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.